sudah datang. Jadi tinggal tuan rumahnya ini yang belum ada nih. Tuan rumahnya baru sedikit ini tuan rumah. Madinah juga ini ya. Jadi ini semuanya Ansor. Kaum muhajirinnya belum tampak banyak ini. Insyaallah diundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir kajian dan makan bersama di Musola Al-Hikmah. Sekaligus pengajian kita ini memulai pembahasan kitab baru. Kitabnya namanya Hidayatul Thalibin fi Bayani Muhimmatiddin. Itu nama kitabnya. Ini tentang apa nanti saya jelasin dulu. Ini bawa aja nih, belakang dulu Mas, taruh di belakang. Takutnya nanti ada orang-orang yang datang setelahnya. Bapak boleh agak majuan, Bapak. Pak, majuan sedikit biar nanti ada yang datang selanjutnya bisa masuk. Nggak apa-apa ya Pak, agak sedikit hawa-hawa kemarau. Jadi kalau rada-rada, anggap aja lagi di spa gitu ya. Nggak tahu spa apa gitu ya, spatula. Kita tawasul terlebih dahulu sebagaimana biasa. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiya'ihi wa syuhada' wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha. Yang punya minum dibuka. Barriha wa bahriha khususan sadatina al-alawiyin. Yang punya air boleh dibuka. Ibu-ibu boleh dikasih air di belakang yang belum dapat air. Khususan sadatina al-alawiyin wa bil khusus sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Alwi Muhammad sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam al-thani al-habib Rahman Muhammad Segaf Jadina al-azam Sayyid Abdul Malik bin Alwi azamat khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Syadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin binati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa kathir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yafadhuna bijahihim wa nafa'na bihim wa yu'in alina wa awladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yahshuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaghfir lana dhunubana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa azwajina wa dhurriyyatina wal muslimin wa yastur uyubana wa yakshif qulubana wa yuslih qulubana wa qawalibana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa ja'aluha khalisan liwajhil karim wa binati anna Allah yashfi maradana wa amradana al-zahira wal batina wa maradal muslimin wa yarham mautana wa mautal muslimin khususan walidina wa masyayikhina wa ahbabana fid din wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kan wa aynama halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha wa binati anna Allah yaftah alaina wa alaikum wa auladina wa azwajina tulabina futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyahum fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yaj'aluna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin al mukhlisin al mukhlasin wa awliya'ihi salihin wa binati anna Allah yastajib da'awatina wa yasahil umurana wa umur walidina wa masyayikhina wa umur man awsana bid-du'a wa umur masajidina wa majalisina wa ma'ahidina wa umur al-muslimina fid dunya wal akhirah wa yarzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi wa yaqdi duyunana kullaha wa yakhtim lana bil husna fi khair wa lutfin wa afiyah wa yuwalli علينا خيارنا ويولي علينا والمسلمين خيارنا ويختم لنا بالحسن في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wastajib lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ini kitab yang kita akan baca. Mungkin boleh nanti dicari yang nggak dapat kitabnya, boleh dicari di online banyak. Namanya Hidayatul Thalibin, atau lebih dikenal kitabnya Syarah Hadis Jibril. Syarah keterangan hadis Jibril, hadis yang menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril. Kemudian Nabi membahas tentang rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ini adalah 3 pondasi utama dalam agama kita. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya di dalam Islam itu apa sih, belajar apa sih, belajar ilmu Islam tuh ilmu apa? Berpusat, berkerucut pada 3 ilmu ini, yaitu Islam, iman, ihsan. Islam ini mengatur hukum zohir, bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, haji, termasuk di dalamnya jual beli, nikahnya, syariat, fikih lah. Kalau jadi ilmu itu namanya ilmu fikih. Kemudian yang kedua iman. Iman itu ilmu tauhid. Bagaimana mengatur yang betul, keyakinan yang benar kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Rasulullah dengan para Rasul, para malaikat, hari kiamat, takdir. Ini iman, keyakinan yang benar tuh gimana? 2. Jadi Islam tuh zohir batin. Disempurnakan dengan ihsan. Ihsan ini zohir batin dua-duanya, yaitu akhlak. Atau ulama kita menyusunnya dalam ilmu tasawuf gitu ya. Jadi ilmu dalam Islam itu mengerucut pada 3 hal ini: Islam, iman, ihsan. Ada orang yang Islamnya doang benar, tapi imannya salah, maka nggak sempurna agamanya. Atau iman Islamnya benar, jos, yakin dengan hari kiamat apa segala macam, Islamnya juga bagus, sholatnya benar, tapi akhlaknya buruk, pun juga nggak sempurna juga agamanya. Atau akhlaknya bagus banget, sering nyumbang sana, nyumbang sini, tapi sholat enggak, ini juga salah juga. Jadi Islam itu imannya benar, Islamnya benar, ihsannya benar. Nah, maka kalau mau belajar Islam secara kafah, udkhulu fi silmi kafah, kata Allah itu masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara 100%, itu harus kena 3 ini. Terus ilmu-ilmu yang lain di mana? Ilmu tafsir gimana? Ilmu hadis gimana? Kan tadi hanya fikih, tauhid, sama akhlak. Di mana ilmu tafsir, ilmu sejarah, ilmu hadis, atau ilmu bahasa? Semua ilmu itu terhasilkan kepada 3 ini. Misalnya orang belajar fikih, orang belajar hadis. Ngapain belajar hadis capek-capek? Ngapain riwayatin hadis itu susah-susah? Meneliti perawinya ini bisa dipercaya apa enggak? Oh, untuk menghasilkan 3 ini. Biar orang Islamnya benar. Dari hadis itu adalah referensi.
keluar dihasilkan, jadilah fikih, jadilah tauhid, jadilah akhlak. Ngapain belajar tafsir? Ya 3 ini lagi. Keluarnya Al-Quran itu meliputi 3 ini. Isinya ada tentang Islam, hukum-hukum zohir, bagaimana menata hukum zohir ya, fisik. Begitu pula mengatur dengan keimanan, bagaimana yakin yang benar. Yang ketiga tentang akhlak. Gimana tentang sejarah? Pun juga kita melihat sejarah Nabi, sejarah umat-umat terdahulu ataupun para nabi-nabi terdahulu, itu terhasilkan 3 ini lagi. Gimana biar kita jangan sampai begini, belajar sejarah tapi nggak sholat, nggak mungkin kan? Belajar sejarah tapi nggak bisa dia mengaplikasikan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sampai ditimpuk, sampai diusir dan sebagainya. Oh berarti ente kalau mau dakwah itu akan sedikit demi sedikit mengalami apa yang bisa didapati oleh baginda Nabi. Tapi tenang, semua ahli sejarah sepakat para nabi-nabi dan rasul di ujung kehidupannya, di ujung karir dakwahnya itu akan Allah kasih pembukaan nasrul minallah wa fathun qarib. Allah akan buka itu. Itu maksudnya. Jadi tujuannya lagi-lagi Islam, iman, ihsan. Antara 3 ini aja pokoknya ya. Zohir, yakin, sama akhlak. Keyakinan, zohir, perkara-perkara zohir, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu 3 bentuk ini. Nah, ini 3 ini itu tercakupi dalam satu hadis panjang disebut hadis Jibril. Nanti kita akan baca hadisnya. Ini makanya Pak minta maaf saya juga nggak ngeh ini. Ternyata kitabnya kok ada gambar Jibrilan ini. Gitu ya. Saya baru ngeh ini. Ini gambar perempuan apa Yesus nggak tahu juga saya ini ya. Yang jelas pokoknya ada orang rambutnya panjang bersayap-sayap begini nih kan. Ini di dalam kitabnya covernya ya. Jadi covernya agak-agak meragukan saya ini sebenarnya ini ya. Nggak ngeh ini kan. Saya kira wah ini apa maksudnya. Ternyata semoga sih bukan perempuan. Itu aja ya. Semoga bukan perempuan. Ini juga agak kacau juga ini cetakannya ini ya. Darur Rahmah Al-Islamiyah di DRI pula nih kan. Dia pakai segala ada Jibril digambarin begini lagi nih kan. Nah jadi ini hadis ini atau kitab ini Bapak. Nah ini Pak. Nah ini Jibril. Bapak mau ngeliat Jibril gak? Jibrilan ini ya. Jangan-jangan lihat edan lagi ini kan disampaikan di situ ya. Jadi minta maaf punten ini Mah ya. Bukan saya yang punya cetakan dan ini bukan kitab saya. Nah ini kitab disusun oleh Al-Alama Ad-Da'i Ilallah. Masih hidup beliau. Ulama besar. Asalnya dari Indonesia. Terus kemudian beliau hijrah ke Yaman Tarim. Terus sampai sekarang tinggal di Jeddah. Namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Sama bin Semit sama seperti Habib Bahar, bangsanya apa? Famnya, marganya sama kayak Habib Bahar bin Semit gitu ya. Tapi jauh sama Habib Bahar, maksudnya lebih alim beliau gitu maksudnya ya. Dan juga tidak seperti Habib Bahar beliau mah. Jadi beliau lebih ke keilmuan. Nah, jadi kalau Habib Zain ini luar biasa, ilmunya itu luar biasa. Nah, sedikit daripada yang disampaikan. Jadi di halaman 3 silakan Bapak buka di halaman 3. Itu saya nggak bakal baca semua. Intinya ini Habib yang mengarang. Ini namanya Habib Zain bin Smith. Habib Zain ini lahirnya di Jakarta tahun 1361 Hijriah. Sekarang udah 1445 dari 1361 1445. Berapa? Hampir 100 ya? 90-an ya? 90-an lebih kurang. Karena kalau 1441 aja tuh udah jadi udah sepuh memang. Udah luar biasa beliau ini ya, wali lah. Terus kemudian beliau pergi ke sampai ke Tarim. Pertama beliau belajar dulu di Bogor dengan Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sohib Bogor. Ini pertama kali gurunya masih kecil. Kemudian usia balik ke Tarim Hadramaut. Dahlah di sana intinya banyak guru-gurunya. Dah itu aja. Itu saya mau nyampaikan itu intinya orang Indonesia Pak aslinya. Jadi memang orang Indonesia tuh wah pinter-pinter ini jangan salah ini ya. Terus kemudian Bapak silahkan buka di halaman 6. Nah ini masuk ke mukadimah. Oh iya bentar. Ini kitab ini Pak saya akan bacanya karena ini sebenarnya pengajian Rabu malam.
Rabu malam nih ya. Ini sebenarnya pengajian peciku nih yang pakai baju biru, kuning, putih ini. Nah, Pak Irfan lagi nggak pakai seragam. Ada 6 orang atau 5 orang. Nah, sebenarnya pengajian mereka asalnya dulu Rabu malam itu, Pak. Nah, kita dimulai dari buku saya sholat, buku wudhu sholat. Khatam mereka sudah selesai dalam setahun ya Bang, kurang lebih 1 tahun. Terus kemudian kemarin kita lanjutkan setelah buku sholat itu ngajinya apa lagi nih Beb? Ngajinya adalah fikih ibadah dari awal tentang air. Masuk lagi, masuk Pak, masuk. Ini masih kosong nih di sini nih. Masuk lagi, masuk terus. Masuk lagi, masuk. Ah, masuk lagi Pak, masuk. Nah, sambil nyender dah Om. Ya, nggak apa-apa ada ya. Udah tua makan nggak apa-apa. Silakan masuk. Nah, habis itu ngaji apa ini? Ngaji fikih ibadah dari air sampai bab haji. Alhamdulillah berapa minggu yang lalu kita sudah khatam bab haji ya. Ini sudah selesai. Dari mulai belajar ecek-ecek air gitu ya sampai akhirnya ke Mekah, ke Madinah malah terakhir itu ya. Itu ceritanya. Sudah selesai alhamdulillah fikihnya. Terus mau belajar apa lagi nih? Saya istiqoroh. Saya pikir kayaknya saya mau ngajarnya secara agama itu secara komprehensif, secara lengkap gitu ya. Ada Islamnya dan ini adalah kepentingan semua orang Islam belajar 3 ini. Jadi nggak bisa fikih doang gitu, nggak bisa. Nggak belajar tauhid, nggak belajar akhlak, nggak benar. Akhlak aja ini kan. Tapi nggak benar nanti wudhunya nggak benar, sholatnya nggak benar, zakatnya nggak benar, ini juga nggak benar. Maka ini kitab yang saya tahu dan bagus dalam susunannya mencakupi 3 ini kitab. Jadi hasil istikharahnya ini, gitu ya. Nah, terus kemudian nantinya kita akan bacanya itu, Pak. Bacanya itu karena ini 3 elemen. Wih, ini udah kayak avatar ya. 3 elemen ini, Islam, iman, dan ihsan. Maka 1 kali majelis ini langsung baca 3. Pokoknya Bapak nggak pernah dapat pengajian kayak gini dah gitu ya. Pengajian ini langsung Islam juga, nanti ada fikihnya, kemudian ada imannya, ada tauhidnya, kemudian ada akhlaknya. Gitu ya. Kita berharap tuh kayak gitu. Makanya nanti saya akan tanda tangan, Bapak juga harus tanda tangan walaupun bacanya dikit-dikit. Gitu ya. Nggak, tenang aja, Bapak nggak bakal mual-mual, muntah-muntah atau sampai gumoh gitu ya. Kebanyakan ini yang diajarin, enggak, tenang aja. Bacanya paling cuma 1 halak, 1 baris, 2 baris, tapi mencakupi semua elemen keislaman. Gitu ya. Yang perlu diketahui oleh seorang muslim 3 hal ini. Makanya beberapa hari yang lalu ada sebagian beberapa orang dari kawan-kawan kita mu'alaf ini ingin membuat satu yayasan dan ikatan. Alhamdulillah beberapa ini teman-teman ini saya kenal dengan mereka kenal dengan saya, minta saya jadi pembina mu'alaf Bogor. Nah, terus kemudian tapi mereka belum punya wadah secara resmi, yayasan secara resmi, sehingga kita buat sekarang ini lagi membuat Yayasan Persaudaraan Mu'alaf Indonesia Al-Ihsan. Bukan karena itu kepikiran namanya itu maksudnya Masjid Al-Ihsan, tapi bukan bagian dari Masjid Al-Ihsan sekarang ini. Inginnya nantinya di Masjid Al-Ihsan juga, pengennya gitu. Jadi sempurna Al-Ihsan itu. Jadi tabliknya masuk gitu kan, mu'alafnya juga kerangkul, sosialnya kerangkul gitu, kita pengennya gitu ya, pengennya ke depannya gitu. Apalagi memang mu'alaf ini Pak, kalau kita nggak cover itu banyak kena wahabi, kena wahabi. Mereka cuman belajar dari YouTube titik. YouTube itu males, ngaji itu males, tambah memang yang paling gencer itu orang-orang salafi. Akhirnya mereka baru masuk Islam tapi mudah mengkafirkan orang yang lebih dulu masuk Islam. Aneh ini kan. Mereka lebih dulu menyesatkan orang yang kita ini yang gua dari lahir masuk Islam itu kan ya. Kayak gitu lebih kurang gitu kan. Senior tapi dimarahin sama junior gitu ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara yang mu'alaf ini tidak ada pembimbingan secara intensif. Nah makanya ini kita akan garap gitu ya, sedikit demi sedikit, semoga jadi ladang amal saya gitu ya. Ini mu'alaf ini ya bapak-bapak nantinya juga bisa untuk bergabung nantinya. Nah bukan bergabung jadi mu'alaf, bukan ya, saya nggak bilang ayo Pak syahadat ulang gitu ya, nggak begitu enggak. Nah terus maksud saya yang mau saya bahas apa tadi? Ini
kitab ini juga akan jadi panduan. Jadi saya ingin bikin mu'alaf ini Pak, kalau kita kan biasa gini, orang jadi setelah, kalau untuk mensyahadatkannya gampang, terus ngapain itu? Setelah syahadat tuh ngapain dia orang? Paling ujungnya ada pembinaan. Pembinaan apa? Pembinaannya cuma sebulan sekali kumpul, makan-makan kayak kita begini, terus sebulan sekali. Itu pun mereka udah susah. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan. Paling kecuali kalau nanti ada kasih duit misalnya, baru mau ngumpul. Sebulan sekali mereka mau dapat apa? Yang bisa ngaji yang ngaji. Makanya jangan heran. Bertahun-tahun mu'alaf masih merasa dirinya mu'alaf. Sholat belum beres, belum tahu auratnya gimana, belum tahu dia tuh. Kenapa? Karena tadi nggak ada pembimbingan secara intensif. Nah, jadi ini yang kita Ana mau buat ataupun yang sedang Ana susun itu adalah bagaimana program mu'alaf itu masuk Islam kita tawarkan untuk masuk pondok mu'alaf. 2 bulan aja. 2 bulan doang. Jadi kalau misalnya dia ini perlu menghidupi keluarganya, kita kasih uang untuk keluarganya. Berapa perlunya? Keperluannya selama 2 bulan ini. Setelah 2 bulan ini dia udah dikasih ini iman, Islam, ihsan, kemudian tambah pelajaran entrepreneurship ataupun juga tentang bisnis, kemudian juga nanti kalau dia perlu kerja kita carikan kerja. Begitu pengennya Ana tuh begitu. Walaupun nanti dananya dari mana Allah pokoknya saya mah ya. Yang penting kita minta itu. Kita berharap ini. Jadi sehingga setelah 2 bulan dia tuh bisa dakwah lagi nih. Dia bisa ngajar lagi, dia bisa buka cabang lagi di pondok-pondok mu'alafnya. 2 bulan aja, lebih kurang. Tapi 2 bulan harus dipikirkan perutnya. Nggak cuma sekitar 2 bulan, terus kemudian, terus saya gimana, saya kerja gimana, saya itu kan. Akhirnya karena kebanyakan mereka diusir dan sebagainya dari keluarganya. Maka kita ini orang Islam lah yang harus untuk membantu lah semampu kita bantu mereka. Ini mu'alaf. Jadi ya hubung kaitnya dengan pengajiannya sekarang ini adalah ya ini. Jadi kitab ini juga yang akan saya jadikan rujukan, tapi mungkin akan lebih sederhanakan. Karena ini orang masih bayi tiba-tiba disuruh blok itu nggak mungkin kita ajarin kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin pakai bahasa Arab tuh nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Kemudian dipilih mana-mana yang paling penting aja. Pokoknya selama 2 bulan itu targetnya sholat mereka benar, mereka imannya betul gitu kan, keyakinan ahlus sunnah wal jamaahnya benar, kemudian akhlaknya pun juga benar. Itu harapan kita. Begitu lebih kurang ini kepada teman-teman kita yang saya minta doanya lah kalau gitu dari Bapak dan Ibu. Semoga Allah permudah, Allah terima, yang lebih penting adalah Allah terima, dan Allah jadikan kita semua jadi asbab hidayah untuk umat baginda Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa lil mu'minin amin. Nah, jadi ini ada kitabnya pakai bahasa Arab. Jadi maklum kalau bapak-bapak mahu tidak mahu tulis artinya sedikit demi sedikit, barisnya kalau bisa kekejar minimal artinya. Jadi ketika pulang ke rumah itu bawa kitab, bisa lihat, bisa baca lagi gitu ya. Kalau yang mau beli terjemahannya di keranjang kuning di bawah ini. Oh udah nggak boleh ya, keranjang oranye aja gitu, hijau Tokopedia ya jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Nah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah, Tuhan, pemilik, pengasuh, pengayom, pembimbing seluruh alam. Rob itu maknanya banyak. Pemilik, pengasuh, pengayom, pelindung, pembina, itu Rob semua itu. Wa as'alullah subhanahul fathal mubin. Aku meminta kepada Allah Ta'ala al-fatah, pembukaan hati. Jadi biar hati kita dibuka dulu sama Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya, al-fathal mubin. Wa kamalal yaqini wat tamkin. Meminta kepada Allah sempurna keyakinan dan kemantapan keyakinan.
Kita minta kepada Allah, pertama dibuka hati kita. Beliau memintakan untuk kita dan untuk beliau pribadi. Yang kedua, minta agar yakin kitanya benar. Keyakinan kita tuh nggak keliru. Dan juga mantap keyakinan kita. Pak, maaf Pak, masuk ke dalam Pak, boleh Pak. Ini masih kosong-kosong di sini Pak. Boleh masuk ke dalam. Biar lebih hot. Nah, ini, masuk ke dalam Pak, boleh. Nah, takutnya nanti masih ada kita punya saudara-saudara kita masih mau masuk. Nah, yang kecil di pangku. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Dia, tidak ada sekutu. Bapak paham sekutu gak? Ini kadang kita sering ngertiin tiada sekutu gitu. Bapak paham sekutu apa sekuman? Ini kadang ngertiin sekutu aja nggak beres ini ya. Sekutu itu partner. Apa partner? Temen, apalagi? CS-annya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak ditanya anak-anak Bapak, sekutu apaan ya? Apa ya sekutu ya? Gitu jadi bingung jadi ya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Sekutu maksudnya partner. Allah nggak butuh bantuan, temen nggak butuh sama sekali. Nggak ada syarik. Allah nyiptakan malaikat itu bukan karena Allah tuh butuh partner gitu kan. Allah kewalahan nih, ada yang ngotor hujan dong, tolongin. Enggak ada. Allah nyiptain malaikat itu ya karena Dia kuasa, itu aja. Karena Dia mau, bukan karena Dia tidak mampu gitu ya, ngurus semuanya sendiri. Al-Malikul Haqqul Mubin, yang maha merajai, al-haq yang maha benar, al-mubin yang maha nyata. Allah itu nyata sekali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul utusannya, as-sadiqul amin, yang jujur, yang terpercaya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd. Nah, itu dari sana ya. Di dalam hadis Pak, orang yang mengamalkan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, kayak di sini nih 100 kali, maka dia akan diampuni dosanya dan dielakkan, dilindungi dari kefakiran. Makanya Habib Umar bin Hafiz itu senantiasa sama dilindungi dari azab kubur 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau Bani Alawi atau Ba'alawi atau para habaib itu biasanya Habib Umar mengarahkan bacanya tuh habis zuhur. Habis sholat zuhur boleh, tapi di sehari-hari boleh pakai tasbih, nggak pakai tasbih terserah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Nah, itu dunia akhirat dapat ampunan dosa, dielakkan, dilindungi daripada kefakiran, sama dijauhi dari azab kubur. Terus al-qailu, baginda Nabi yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, bihi kepadanya, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia dengan agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Penting ini Pak, bukan tahu ya, tapi paham. Nah, ada orang misalnya ditanya, kamu tahu nggak kalau sholat itu wajib? Tahu sih, kok nggak sholat? Nggak paham. Enggak, beda ya. Antara paham sama tahu tuh beda. Misalnya Bapak tahu nggak Ustadz Abdul Somad? Tahu, tapi belum tentu paham makanan kesukaannya apa. Misalnya kan, tinggalnya di mana, lahirnya kapan, nggak paham, tahu doang. Nah, makanya dari tahu itu kita ingin lebih paham. Jadi dengan agama itu bukan hanya sekedar tahu, tapi paham. Maka orang yang Allah berikan kefahaman dengan agama itu akan berarti Allah inginkan kebaikan pada dia. Baik menurut siapa Pak?
menurut Allah. Kira-kira kalau baik menurut Allah, itu apa ada kekurang baikannya? Gini Pak ya, setiap orang akan memuji sesuatu, menilai sesuatu tergantung penglihatannya, pengamatannya. Saya bilang Taufik ini anak baik. Taufikur Rahman misalnya saya bilang anak baik. Baik menurut siapa? Menurut saya. Taunya baik dari mana? Sejauh pengamatan saya. Sekarang kalau Allah yang bilang baik, kira-kira zohir batin mana yang kurang? Kalau Allah yang bilang baik, maka amal ilmu agama ini pasti membawa kebaikan. Itu pasti. Pasti Bapak Ibu jadi baik. Walaupun niat awalnya tuh nggak baik sekalipun. Pokoknya kalau ngaji nih pasti jadi baik. Nanti sedikit-sedikit ada yang berubah. Sedikit-sedikit pasti ada yang berubah jadi baik. Tadinya ngajinya tuh sambil nyender-nyender, tadinya ini kan, tapi tadinya sekarang masih gitu. Nggak apa-apa itu kan, tadinya masih setengah-setengah ngamalinnya gitu kan. Nah sekarang ini udah mulai sedikit, jadi biasa tuh Pak, biasa saja, tapi pasti ada kebaikannya dan ini akan nular. Makanya bapak-bapak ini jangan sampai nggak ngaji. Walaupun setengah-setengah pahamnya, seperempat enggak. Niatnya enggak apa-apa, niatnya biar anak saya jadi baik. Niat itu biar keluarga saya jadi baik. Itu niatnya, gitu ya Pak ya. Paham nomor sekian lah, itu nanti Allah yang kasih lah paham tuh insya Allah gitu kan. Tapi ada usaha datangnya aja, itu akan bikin, Allah itu akan bikin yuridillahu bi khairan. Pasti ada kebaikan. Entah kebaikan itu berupa rezeki. Kalau khair itu ya kebaikan itu bisa dunia akhirat, boleh bisa rezeki, bisa itu kesehatan, bisa itu memang sakinah, mawaddah, rahmah, bisa itu jodoh yang baik. Pokoknya khairon. Tuh khairon itu kebaikan apa aja pokoknya. Dan apa yang menurut Allah baik, udah selesai. Bapak nggak usah nanya ini baik apa enggak. Pokoknya Allah yang ngasih itu baik benar. Tapi syaratnya itu syarat Allah itu akan beri kebaikan kalau yufaqihu fiddin, paham dengan agama. Cuman begini Pak, Imam Ghazali itu bilangnya gini dalam Ihya Ulumuddin ya. Kalau ada orang yang masih minimal standar minimal orang dibilang paham agama, standar minimalnya adalah mendahulukan akhirat daripada dunia. Standar minimal itu paling rendahnya. Jadi selama masih belum yakin kepada akhirat melebihi daripada yakin kepada dunianya, berarti belum paham agama. Walaupun ulama. Ini bukan saya yang ngomong ini ya, yang ngomong ulama wali juga ini Imam Ghazali ya. Yang ngomong tuh gitu. Standarnya paling adna itu, adnal fuqaha. Paling rendahnya orang yang ngerti dalam agama itu orang yang alladzi yu'thiru akhiratahu ala dunya, yang mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Kalau dipanggil sama Allah sama dipanggil sama klien, mana yang lebih semangat? Nah itu aja ya, itu adalah penilaian diri kita masing-masing. Jadi kalau masih lebih semangat, ini ustadz, ini rahasia ustadz. Ustadz, kalau dia ada jadwal pengajian subuh dengan tidak ada jadwal pengajian subuh, ini kan, kalau dia ada jadwal, Ustadz kami meminta Ustadz untuk datang pengajian di Masjid Raya. Kapan itu? Subuh. Siap. Dengan ketika tidak ada pengajian subuhnya, kalau dia masih bangun malam walaupun nggak ada pengajian, ini baru faqih, ini baru ngerti dengan agama. Tapi kalau dia kalau giliran ada undangan maulid, undangan kajian, dia bisa bangunnya malam, dia bisa lebih sebelum subuh udah jalan, pasti kan sebelum subuh kan, karena subuhnya udah sampai di masjid. Berarti karena dunia, karena ada amplopnya. Nah ini penting ini, coba ini ya. Maka ini nggak mengenal, bukan hanya orang yang tahu agama, tapi yang diinginkan Rasul itu faham dengan agama, yakinnya benar kepada akhirat. Nah, ini penting ini. Ya ini saya bicara diri sendiri, bukan bicara Bapak ya. Saya bicara diri sendiri. Standarnya itu adalah mendahulukan akhirat daripada dunia. Sebab begitu. Kadang-kadang miris Pak.
Miris sekali. Giliran ceramah aja maulid, ayo kita ikuti sunnah Nabi. Subuhnya nggak sholat jamaah. Mana sunnah Nabi yang kamu gaung-gaungkan itu? Ini kadang-kadang kita miris itu. Ini rahasia para ustadz. Ini minta maaf ya. Minta maaf ya. Gitu ya. Karena saya juga ustadz kan. Miris sekali itu kan. Apa yang membuat Nabi SAW bahagia sebelum akhir Nabi wafat? Sholat jamaahnya para sahabat. Jadi kalau kamu ingin bikin Nabi itu tersenyum, mestinya kamu jaga sholat jamaah. Karena Nabi itu terakhir hari Senin 12 Rabiul Awal, Nabi itu buka hordeng, ngelihat sahabat dipimpin, diimami oleh baginda Abu Bakar. Beliau tersenyum. Dan itu adalah senyum terakhir Rasulullah di dunia. Habis itu Nabi tutup hordeng. Gak pernah lagi kelihatan Rasulullah SAW senyum di dunia. Jadi kalau mau bikin Nabi senyum, itu bukan hanya maulidnya, bukan hanya gombrang-gambreng maulid, sholawatannya. Yang bikin Nabi bahagia itu sunnahnya hidup setelah itu. Jelas ya kira-kira ini Pak ya? Yuridillah yufaqihu kembali. Sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang Allah fahamkan dengan agama. Semoga Allah bersalawat kepada baginda Nabi, memberi salam kepadanya dan keluarga dan para sahabat, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, dan kepada semua para nabi dan rasul, wa ali kullin, dan keluarga para nabi dan rasul, wa sahbihim, dan para sahabat para nabi dan rasul, wa tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul, bi ihsanin, dengan ihsan, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Didoain, di sholawati. Amma ba'du. Fahadhihi risalatun mukhtasaratun tastamilu alal wajibati diniyati. Ini adalah risalah, kitab kecil, ringkasan. Ringkasan doang ini Pak. Ringkasan aja ini. Ringkasan terhadap kewajiban-kewajiban agama. Ya, min ulumil islami wal imani wal ihsan, daripada ilmu Islam, iman, ihsan. Ingat ya, tiga ini ya. Islam, iman, ihsan. Islam, fikih. Iman, tauhid. Ihsan, akhlak. Atau kalau bahasa para sufi itu adalah thoriqoh, syariah. Islam itu syariah. Iman itu adalah hakikoh, kemudian ihsan itu thoriqoh. Nah, tiga ini dikumpulkan jadi satu, itu namanya ma'rifah. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus ada. Gitu. Terus al-madhkurati, yang ilmu ini disebutkan fi hadis Jibril alaihi salam. Di dalam hadis Jibril. Itu hadis Nabi yang di dalamnya ceritanya malaikat Jibril datang. Wa huwa ma rawahu Muslim fi sahihi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, an Umar radhiyallahu taala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang meriwayatkan itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mimma yalzamul mukallafa ma'rifatuha. Ilmu ini adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, akil, berakal, balik. Pokoknya orang yang sudah balik dan berakal wajib tahu tiga ilmu ini. Wa ta'udu alaihi samaratuha, dan akan kembali kepadanya manfaat ilmu ini. Jadi mengetahui ilmu ini akan kembali kepadanya dunia dan akhirat. Waqad kana sayyidunal imam Syekhul Islam Abdullah ibnu Alwi ibni Muhammad al-Haddad, dahulu Imam Haddad, yaitu yang ngarang Rotibul Haddad, yang menyusunnya Rotibul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, yaqul, beliau pernah berkata begini, nawaddu an nashroha, kami ingin sekali menjelaskan fi risalatin, dalam satu kitab kecil, jami'atin, yang ringkas, hadis Jibril. Kami ingin menjelaskan satu hadis panjang tentang hadis Jibril dalam satu kitab kecil. Hina atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, wa indahu ashabuh,
Dan di hadapan Nabi ada sahabat-sahabatnya kayak gini nih. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Gitu ya. Ya semoga kita juga begitu ya, didatangi malaikat Jibril, Pak. Faqala ba'da khurujihi, Nabi bersabda setelah malaikat Jibril pergi. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi bersabda, "Hadza Jibril." Yang tadi itu Jibril. Ngapain datang malaikat Jibril itu? Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan pada kalian agama kalian. Intaha bimakna. Maksudnya gini, yang ditanyain malaikat Jibril itu semua adalah pondasi-pondasi agama. Maka kalau kita mau belajar agama, 3 ini: Islam, iman, ihsan. Jelas ya? Faja'alna qaulahu, maka kata Habib Zain bin Smith tadi, kami jadikan ucapan Habib Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, kal isyarati bil idzni, sebagai isyarat untuk mengizinkan fi jam'i ma balagha ilaihi ilmun al-qasiru, untuk meringkas, merangkum ilmu yang kurang, ilmu kami yang kurang ini untuk mencapai hal tersebut. Maksudnya adalah tadi menjelaskan hadis Jibril. Bagaimana biar dijelaskan? Karena hadisnya kan panjang. Penjelasannya 1 kitab. Maka ini ringkasan dari penjelasan 1 hadis doang. Inilah Islam. Jadi 1 hadis aja sudah bisa menjelaskan seluruh Islam. Jadi mau dianggap mudah, mau dianggap luas. Jadi gimana itu ya? Luar biasa ini. Wa fahmunal fatir, dan kami akan gabungkan ini sesuai dengan pemahaman kami yang lemah. Pemahaman kami itu Habib Zain, kita ini lebih lemah. Habib Zain aja yang kayak gini hafalannya lemah, kok apalagi kita orang, gitu ya. Beliau ini dari hafalan, Pak. Jangan salah. Ulama itu kalau nulis yang kayak gini ini pakai hafalan, bukan pakai maktabah syamilah, bukan pakai laptop, bukan pakai copy paste kayak kita ini, bukan. Dia pakai hafalan, dituang dalam ini. Terus mimma huwa kasyarhi, yang menjadi penjelasan, sebagai penjelasan limastamala alaihil hadithul madhkur, terhadap makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Nas'alullaha, dan kami meminta kepada Allah, an yashraha lana sudur, semoga Allah lapangkan hati-hati kita, wa yuyassira lanal umur, dan memudahkan semua urusan kita. Innahu azizun ghafur, sesungguhnya Allah maha mulia perkasa lagi maha pengampun. Halimun syakur, Allah maha penyabar dan maha berterima kasih. Ini mukaddimahnya aja luar biasa ini sebenarnya ini. Ujung-ujungnya tuh sama gitu loh, bersajak gitu ya. Udah ur-ur gitu ya. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadits fanaqul. Ini kita akan baca hadisnya. Jadi Bapak Ibu dengarkan saja dulu sambil membayangkan gimana suasana para sahabat ketika menghadiri hadis itu. Ya, apalagi yang megang kitab, bayangin aja deh dulu ya. Mimpi-mimpi deh kalau gitu ya. Enggak apa-apa itu ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk bersama Rasulullah pada suatu hari sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nggak sholawat ya, mendengar nama Nabi jangan sampai nggak sholawat. Besok nggak bisa ngeliat wajah Nabi. Orang yang nggak sholawat ketika disebut nama Nabi, besok nggak bisa ngeliat wajah Nabi pada hari kiamat. Kata Nabi, kata saya. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina, tiba-tiba muncul kepada kami rajulun, ada seorang lelaki, syadidu bayadhis thiyab, pakaiannya sangat putih. Allahu akbar. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Zaman dulu kalau perjalanan jauh pasti ada debu-debunya,
ada rambutnya kusut gitu ya, karena perjalanan jauh pakai onta, pakai kuda, nggak kelihatan kayak orang baru nggak melakukan perjalanan. Tapi wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak ada satupun di antara kami yang kenal. Dikata orang jauh kok nggak kelihatan orang berpergian jauh, dikata nggak berpergian kok orang sini nggak ada yang kenal. Nah ini hati-hati ini. Jadi Bapak kalau tiba-tiba di majelis ada orang yang kita nggak kenal lain, jangan-jangan malaikat Israel ya Pak. Gitu ya. Ini malaikat Jibril itu. Harus ganteng Pak malaikat itu. Jadi pakainya putih, rambutnya hitam gitu ya. Jadi jangan ngaku-ngaku Pak. Setelah ini Pak kali lagi ngaku-ngaku ya. Langsung begitu lah saya. Beda rambutnya doang padahal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang ganteng tadi itu duduk mendekat kepada Nabi. Langsung maju ke depan. Iya kan? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Orang tersebut menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Dekatnya siapa coba? Ini orang tiba-tiba maju terus sampai nyenderin lututnya ke lutut Nabi. Makanya kata ulama, kata Syekhuna Syekh Nuruddin, ini berarti Nabi itu duduknya nggak bersila ketika itu. Duduknya kalau nggak iftirosh begini kan. Karena kalau orang nempelin lutut sama lutut dalam keadaan bersila, kayak apa coba? Jadi mau ciuman, coba Bapak kalau nggak percaya, coba nih, kan Bapak coba deketin aja kalau nggak percaya. Pasti agak kok so sweet gini ya, gitu. Nggak mungkin. Jadi kalau Bapak duduknya iftirosh seperti duduk di antara dua sujud, terus yang di depan kita juga duduk di antara dua sujud, itu mendekatkannya. Dan saya ini juga pernah diajarkan sama, saya lupa ada salah satu mas syekh saya pernah dapat hadis ini, begitu juga sama mempraktekannya. Jadi duduknya itu seperti duduk di antara dua sujud, terus kita duduk di antara sujud, kemudian dideketin, dirapetin. Jadi maknanya dari sinilah, makanya kalau Bapak lihat Syekh Nuruddin itu kalau ngajar duduknya begini. Karena ngikut Nabi ketika ngajar dan didatangi malaikat Jibril. Itu ceritanya. Jadi landasan duduknya tuh begini, terus tuh begini. Karena ada hadis ini gitu ya. Terus wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ulama beda pendapat. Ada yang menafsirkan di atas pahanya sendiri, maksudnya begini, duduknya begini nih. Jadi duduknya iftirosh, kemudian duduk tangannya di atas pahanya dia begini. Ada juga ulama yang berpendapat letakkan tangannya di atas paha Nabi. Begini jadi. Berarti betul-betul dekat. Begini Pak, begini nih, begini nih Pak. Nah begini. Nah, ini kan masih nyambung. Oh gini, begitu. Bapak nggak usah ikut-ikutan ini ya. Ini karena malaikat Jibril begini. Jadi Bapak bisa bayangin ini kan. Dan dalam kondisi, maksudnya dalam suasana ketika itu, ini kan banyak orang. Tapi nggak ada yang berani negur, karena Nabi diam aja. Seandainya itu adalah mungkin ya, orang yang mereka kenal, itu udah pasti ditegur. Kok deket-deket enak gitu ya, orang juga pengen. Paham maksudnya ya kan? Yang pengen dekat sama Nabi kan bukan cuma satu orang, dua orang, semua juga mau. Jadi begini, tapi kalau Bapak bersila, waduh, kayaknya agak terlalu mepet gitu ya. Nggak mungkin, jadi ini paling sesuai begini. Ya ima begini maksudnya, letakkan tangannya di atas pahanya, atau dia letakkan di atas paha Nabi begini. Nabi, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Kabarkan kepada saya, terangkan kepada saya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Begitu Pak. Jadi begitu rapat. Dan ini Pak menjadi adab, menjadi pengajaran buat kita. Kalau ngaji pakai bajunya yang bersih. Kalau bisa putih alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian juga duduknya yang rapi, kayak malaikat Jibril.
Gitu ini ceritanya. Saya nggak nyuruh Bapak ganti duduk enggak, tapi kalau ganti ya silakan kalau mau ganti ya. Cuma begitu lebih kurang. Terus kemudian berusaha mendekat kepada pengajarnya, ya siapapun dia ya, bukan saya doang maksudnya. Berusaha mendekat karena semakin mendekat kepada sumber, semakin kuat cahayanya. Dan jangan salah, ada seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri. Beliau ini ahli hadis dan beliau itu gurunya Imam Muslim kalau saya nggak ingat, kalau saya nggak salah ingat, atau Imam Bukhari juga. Jadi Imam Zuhri itu pas ditanya, kok bisa punya ilmu segini banyak? Beliau bilang, karena saya membiasakan diri duduk di depan guru. Bimulazamati suduril majalis. Saya kalau pengen itu duduknya di depan. Jadi semakin dilihat oleh gurunya terus-terusan, itu akan beda itu pandangannya. Makanya santri itu kalau udah di belakang terus masalah pasti. Ya imam tidur gitu kan, atau punya kasus, itu aja pasti gitu. Biasanya itu gitu biasanya ya. Yang sukanya di belakang-belakang gitu ya. Oh, apalagi udah ngindik-ngindik, udah gini-gini nih, berlindung dari orang yang di depan. Oh, itu siap-siap itu mah. Udah beda niat ini ya. Mencari ketenangan itu dalam tidur maksudnya ya. Ini hati-hati ya. Jadi ini pengajaran dari malaikat Jibril. Terus setelah itu ngapain? Coba lihat Pak. Bahasanya waqala ya Muhammad. Manggilnya nggak pakai Rasul. Tapi sahabat pelongo bingung sahabat itu ya. Mau negur kok Rasul nggak negur ini. Terus mungkin haibah wibawanya tuh beda. Orang ngelihat malaikat Pak. Ngelihat malaikat. Bapak kita ngelihat ulama besar aja tuh udah tercengang kita. Apalagi kalau ngelihat malaikat. Jadi sampai terdiam, orang semua manggil Nabi itu nggak boleh manggil nama Rasul. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Kata Allah, jangan panggil nama sama Rasul itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya sebagian kitab sejarah sangat kita sayangkan ya. Kitab sejarah manggil Nabi itu Muhammad aja. Muhammad lahir pada Muhammad siapa ini? Nggak boleh itu sebenarnya. Manggilnya nggak boleh nama. Tapi kok ini malaikat Jibril manggilnya apa? Nama. Nah ini ya. Karena sebenarnya udah kawan, udah CS, Pak. Sama malaikat Jibril udah CS-an, udah pergi jalan-jalan sampai ke langit ke-7. Nyuji kan? Apalagi ziarah itu ya. Terus kemudian CS-an itu ya. Akhbirni anil Islam. Pertama, ini orang kata Sayyidina Umar ngomongnya gini, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan, terangkan kepada saya tentang Islam. Ini pertanyaannya mudah sebenarnya, pertanyaannya pendek, tapi ngejelasinnya susah. Bapak kalau misalnya coba terangkan kepada ada orang baru masuk Islam, Bapak suruh jelasin Islam itu gimana sih? Coba ini kan, menggunakan bahasa yang padat, pendek, tapi gampang untuk diingat, tapi dalam maknanya. Susah Pak. Susah loh ya. Pertanyaan itu semakin panjang, semakin mudah jawabnya. Tapi kalau pertanyaannya pendek, itu susah malah jawabnya. Karena jadi panjang malah, gitu ya. Tapi pertanyaan itu semakin spesifik, semakin mudah jawabnya. Bisa Pak Adil ya. Dan ini dibilang ceritakan saya tentang Islam. Bapak kira-kira kalau ditanya kayak gitu, Bapak jawab apa kira-kira? Kita kan nggak bisa kan? Jawab Islam tuh dari sudut apanya? Ya Islam pokoknya ya Islam. Nah ini kan jadi bingung kita jadinya kan. Faqala Rasulullah SAW. Nah jawabannya dikasih tahu sama Nabi. Al-Islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu satu. Itu rukun Islam nih maksudnya ya. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Menegakkan salat. Islam itu satu syahadat, dua salat. Tiga, wa tu'tiyaz zakah. Bayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Empat, puasa Ramadan. Lima, wa tahujjal bait. Haji ke Baitullah. Ini statokta, kalau kamu mampu ilaihi sabilan, mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah itu ya. Jadi 5 ini rukun Islam. Jangan salah Pak. Kita dari kita ya, mungkin karena banyak basic daripada bapak-bapak yang kecilnya ngaji.
Jangan salah, miris. So kita pernah ngelihat satu bukan podcast, wawancara interview ke anak-anak aliyah, rukun Islam aja nggak tahu Pak. Padahal pakai berjilbab itu, jelas itu. Gimana mau bicara macam-macam tentang Islam? Rukun Islamnya aja nggak ngerti dia 5 itu. Allahu Akbar. Ini kan miris Pak, miris sekali kalau sampai orang Islam nggak tahu rukun Islam. Nah ini penting. Terus kemudian qala, kata orang tadi nih setelah dijelaskan sama Nabi 5 rukun Islam, sodakta, bener kamu. Aneh ini kan, dia nanya, fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kami nih heran sama orang ini, yas'aluhu wa yusaddiquh, dia yang nanya, dia yang benerin. Berarti ngetes, berarti kan? Nah itu dia, berarti ngetes ini. Qala, tapi Nabi ngetes nggak gitu, enggak. Nabi tahu dong ini malaikat Jibril satu. Yang kedua gini Pak, memang ya, manfaat bertanya kepada Ustadz adalah salah satunya biar orang lain juga tahu Pak. Oh, kayak mau demo ini ya. Jadi manfaatnya gitu. Jadi ibu-ibu misalnya nanya, yang padahal kita udah tahu, biar orang lain juga tahu. Seperti malaikat Jibril. Gitu ya. Salah satu cara untuk menyampaikan ilmu adalah dibikin tanya jawab. Makanya saya kan suka bilang kan ke bapak-bapak ya, kalau malam ahad kedua di Al-Ihsan, takut nggak ada yang nanya, bapak-bapak dong bikin pertanyaan walaupun lewat online. Walaupun bapak mungkin udah tahu, biar orang lain tahu itu mungkin. Atau pengen ngedegesin, yang nggak boleh, ingat ini, yang nggak boleh nanya itu ngetes satu. Yang kedua banding-bandingke. Membanding-bandingkan satu jawaban Ustadz dengan jawaban yang lain. Ya kalau untuk memastikan nggak masalah, tapi untuk ngebandingin, apalagi nanti di ujungnya ngomong gini, tapi kata Ustadz Fulan boleh, tapi kata Ustadz Fulan begini. Nah ini nggak benar, itu nggak ada. Ya, jadi boleh satu untuk memang karena pengen tahu. Yang kedua nanya itu agar orang lain tahu. Yang ketiga tasabut untuk memastikan. Ini boleh. Yang nggak boleh adalah imtihan, ikhtibar, ngetes. Ini satu. Yang kedua untuk mu'arodoh, banding-bandingin. Kadang-kadang gitu, kalau memang nggak percaya sama jawaban Anda, udah nanti gak usah nanya. Kadang-kadang tuh begitu kita dia, panjang kali lebar kali tinggi, udah dijelasin. Ternyata dia bilang, tapi menurut, nah ini kan jadi udah nggak usah nanya dari awal. Kalau misalnya memang niat itu salah. Nah jadi ini penting ya. Mereka Jibril pernah begitu Pak, nanya biar orang lain makin tahu. Terus qala, kata orang lain, kata mereka Jibril tadi itu, fa akhbirni anil iman. Sekarang terangkan kepada saya tentang iman. Rukun iman yang 6. Qala, Nabi jawab, antu'mina billah. Engkau yakin, beriman, percaya kepada Allah. 1. Wa malaikatihi, para malaikatnya. 2. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. 3. Wa rusulihi, dan para rasulnya. 4. Wal yaumil akhiri, dan hari kiamat. 5. Wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar. 6. Ini penting ini, rukun 6. 5, 6. Jangan dasar dharma ente apal. Dasa Dharma, Tri Satya, wah, tapi Tripitaka, ini lebih parah lagi tuh ya, orang Hindu dong berarti ya. Hafal, tapi ditanya rukun iman, rukun Islam nggak hafal lagi. Allahu Akbar. Khairihi wa syarri, baik takdir baik atau takdir buruk. Gitu ya. Dua-duanya harus diimani dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata orang tadi tuh, sodakta. Oh ya, benar. Ini kan. Kata orang tadi, qala, lanjutin. Orang ini lanjutin lagi, malaikat Jibril. Fa akhbirni anil ihsan. Kalau gitu terangkan kepada saya tentang rukun pilar yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi jawab, anta'budallah. Engkau menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, melihatnya.
Sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, kalau engkau belum bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu pasti. Nggak pakai seolah-olah. Kalau melihat Allah seolah-olah melihat Allah. Nggak ada yang pasti melihat Allah kecuali Rasulullah SAW. Gitu ya, pada Isra Mi'raj. Selainnya pakai seolah-olah semuanya. Tapi kalau Allah melihat kita nggak pakai seolah-olah, pasti Allah melihat kita. Yakini itu. Nah, ini namanya ada maqam musyahadah, melihat Allah seolah-olah melihat Allah. Ada maqam muraqabah, seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini ihsan, intinya begitu. Qala, beliau lanjut lagi, malaikat Jibril lanjut lagi pertanyaan yang keempat. Pertama tentang Islam, 2 iman, 3 ihsan, yang keempat. Fa akhbirni anis saati. Maka terangkan kepada saya tentang kiamat. Saya minta tentang kiamat tuh gimana? Tentang kiamat. Qala, kata malaikat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari yang bertanya. Nah, karena Nabi udah tahu ini siapa ini? Malaikat Jibril. Nanya tentang kiamat, yang nanya Jibril. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bisa jadi yang nanya lebih tahu kiamat tuh kayak gimana hakikatnya kepada yang ditanya. Yang ditanya siapa? Nabi. Yang bertanya siapa? Jibril. Itu maksudnya, ya. Jadi untuk kiamat Nabi nggak jelasin secara detail. Pokoknya yang nanya tuh udah lebih tahu kayaknya. Begitulah lebih kurang. Terus, qala, nanya lagi nih. Fa akhbirni an amaratiha. Maka amaratiha, ceritakan kepada saya, pertanyaan kelima nih berarti. Ceritakan kepada saya, jelaskan kepada saya tentang tanda kiamat deh. Kalau kiamatnya sulit dijelaskan dengan kata-kata, tanda-tandanya deh. Kata Nabi, qala, ini bagian dari iman kepada hari kiamat ya, termasuk ya sebenarnya ya, tapi ini perincian. Antalidal amatu rabbataha. Yang pertama tanda-tanda kiamat kata Nabi itu, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya ada beberapa penafsiran ulama. Kata sebagian ulama bilang maksudnya adalah akan banyak hamba-hamba sahaya dia menjadi ummul walad. Hamba sahaya ini gini Pak. Hamba saya itu beda sama pembantu rumah tangga ya. Kalau hamba saya itu dibeli. Kalau pembantu rumah tangga cuma disewa. Kita nggak beli dia. Sekarang jual beli manusia namanya trafficking. Dulu boleh. Dari dulu boleh. Apalagi dari zaman Romawi itu udah parah malah. Hamba saya itu udah nggak ada nilainya malah. Diburu tuh bebas. Gitu ya. Nah, hamba sahaya boleh dijima. Boleh digauli oleh pemiliknya. Gitu ceritanya. Cuma kalau hamba sahaya ini lahir anak, harus begitu biar nggak ngantuk Pak. Iya, harus ada tumpahnya iklan lemon rale gitu ya. Kalau hamba sahaya ini punya anak dari tuannya, maka hamba ini akan bebas setelah tuannya meninggal. Ini saya jelasin fikihnya dulu. Anaknya itu otomatis akan jadi merdeka. Jadi anaknya itu anak tuannya, gitu ya. Bapak misalnya punya hamba saya dari Korea, memang maunya itu mah, gitu ya. Terus kemudian akhirnya hamil, punya anak setelah setengah Indo, setengah Korea, jadi Indokor. Jadi tetangganya. Indokor jadinya, jadi Indonesia Korea gitu kan. Pabrik itu, merek pabrik Pak itu kan, sebelahnya Miden gitu kan. Terus kemudian
Anak ini anak jatuhnya bukan hamba lagi karena dihamili oleh orang merdeka tuan. Jatuhnya adalah merdeka. Nah ini tanda-tanda kiamat. Nah, ibunya namanya Ummul Walad. Belum merdeka, tapi kalau meninggal ini tuan, ibunya jadi merdeka. Nah, kalau semakin banyak Ummul Walad, maknanya dekat kiamat. Satu, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah anak jadi majikan, ibu jadi babu. Tanda kiamat, artinya banyak durhaka pada orang tua. Anaknya jadi majikan, ibunya atau bapaknya jadi pembantu. Gratis lagi, gak pakai bayar. Ibunya suruh masak iya, nyapu iya, ngurus anak lumayan lah untuk menghemat pengeluaran kita. Kita ada ibu alhamdulillah. Kiamat bener. Ini yang percepat kiamat tuh kayak gini. Orang-orang kayak gini nih, anak-anak gak tahu diri. Ibunya udah tua masih suruh lagi untuk ngurusin. Udah dari kecil ngurusin dia capek-capek. Pas udah tua, jangan ujuk Pak. Itu ujuk lagi sebenarnya. Polos bener. Jadi ini perlu ya, perlu dipahamkan. Boleh nenek kakek ngasuh cucu tuh boleh, tapi pasti nggak bagus. Bukan nggak bagus dari karena mereka udah tua, satu, bukan usianya lagi. Yang kedua pasti anak dimanja banget sama neneknya. Apa-apa mau, apa-apa dikasih. Mengapa permen lagi nggak apa-apa daripada nangis. Es lagi nggak apa-apa daripada rewel. Akhirnya anak diabetes. Nggak ngerti kan orang tua begitu. Bapak tanya deh sama psikolog anak. Nggak bagus pasti anak itu dirawat sama orang yang sudah tua gitu. Bukan haram ini, kita bukan bicara halal dan haram, bukan. Tapi pahamlah, kalau juga mau anak itu diasuh sama orang tua, kasihlah pembantu juga, pengasuh juga. Jangan biar orang tuanya aja yang ngasuh, gitu kan? Ini penting sekali, penting. Nah, belum lagi macam-macamnya. Jadi kita mestinya jadi budak, kita mestinya jadi hamba saya orang tua kita, bukan kebalik. Jangan sampai orang tua kita itu malah jadi hamba. Waduh, kiamat ini tuh tanda-tanda kiamat gitu ya. Nah, itu penting. Terus, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, tanda-tanda kiamat yang kedua adalah kata Nabi ini kepada malaikat Jibril tadi, engkau melihat hufat, orang-orang yang tidak pakai sendal atau sepatu, tidak pakai alas kaki. Al-urat, orang-orang yang telanjang, kurang bajunya sedikit. Al-alah, orang-orang miskin, orang yang nggak punya alas kaki, orang yang bajunya kurang dan miskin lagi. Ri'a asya, para penggembala kambing. Tapi yatatawaluna fil bunyan. Nanti mereka akan berlomba tinggi-tinggian bangunan. Bangunannya berlomba-lomba makin tinggi. Di mana? Dubai. Di mana? Arab Saudi. Dulunya mereka tuh kismin, belum ketemu minyak. Belum ada minyak dulu. Negara Arab itu miskin, maksudnya biasalah, maksudnya seperti kebanyakan itu ya kalau enggak berternak ya berdagang gitu aja. Kalau enggak merawat kebun. Artinya dulu itu banyak orang-orang miskin, itu maksudnya sampai enggak punya alas kaki, bajunya kurang, kemudian gembala domba kambing. Tapi nanti di akhir zaman mereka berlomba-lomba main tinggi-tinggian bangunan. Rumahnya makin tinggi. Ini bukan perkara haram, diingat Pak ya. Tanda kiamat itu belum tentu perkara haram, belum tentu. Sekali lagi, belum tentu. Jadi Bapak bangun rumah sampai 3 tingkat, 30 tingkat boleh apa enggak? Ya silakan aja kalau Bapak siap hisapnya dari kiamat. Kan enggak apa-apa, silakan aja kan.
Selama hartanya halal, didapat secara halal, itu aja, silakan aja kalau bisa hisapnya. Nah cuma bapak ibu harus yakin, pokoknya nih ya, makin deket kiamat itu makin banyak orang kaya. Nggak mungkin ekonomi, walaupun secara hitungan statistik ekonomi itu merosot ya, secara hitungan angka, tapi pada kenyataannya dan kehidupannya itu semakin subur, semakin makmur. Nggak percaya? Saya jelaskan ini dulu. Kalau bapak lihat ini ya, orang tua dulu untuk dapat handphone yang kayak kita ini nggak ada kabelnya, masya Allah, nggak mampu pak. Sekarang tukang ojek aja punya. Gitu pak ya. Orang miskin kayak apa masih punya handphone yang nggak ada kabel. Satu, dia pasti beli kuota. Semiskin-miskinnya orang zaman sekarang punya kuota. Bapak pergi ke kampung-kampung. Mungkin bapak punya kampung dulu di Jawa di mana. Bapak pergi sekarang. Dulunya rumahnya gubuk, sekarang bapak lihat, cek. Rumahnya udah pada bagus-bagus, batu-batu. Jalannya dulu masih tanah, sekarang udah aspal semuanya. Bapak terasa nggak itu? Gitu ya. Jadi bapak tenang aja, udah sama dunia mah tenang aja. Tenang aja, makin dekat kiamat itu makin banyak orang kaya, makin banyak orang makmur, termasuk kita. Tenang aja. Jadi kalau saya nih ya, kalau dikasih tahu ekonomi bodoh amat gitu, kadang-kadang agak-agak begitu pak ya, nggak mau pusing gitu. Pokoknya gini. Bapak nggak tahu ya, yakin apa enggak ya terserah. Saya bilang gini ke guru-guru pondok, saya bilang gini. Kita tenang aja, mau dikurangi gaji nggak usah repot, karena pasti pengeluaran dan kebutuhan kita akan menyesuaikan dengan gaji kita. Pasti manusia itu, bapak nggak usah terlalu terpaku sama angka. Bapak, ibu itu punya kemampuan daripada Allah, itu kemampuan adaptasi namanya. Manusia ini. Kalau mau diingat-ingat silakan bapak cek dulu gaji masih kecil, makan nggak? Makan. Gitu ya. Tetap punya tempat tinggal walaupun kontrak, tapi tetap punya tempat tinggal pasti. Walaupun kontrak, walaupun nebeng sama rumah mertua, tapi tetap kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Buktinya maksudnya anak-anak kita tetap sekolah. Tetap nggak? Naik gaji bapak, makan nggak? Makan juga. Gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Apa bapak kira kalau orang yang gajinya gede terus kemudian dia bisa nabung? Belum tentu. Pengeluaran juga jadi gede juga. Bener Pak Budi? Cicilannya makin gede. Jujur. Saya buktinya. Gitu ya. Dulu gaji itu masih 800 ringgit. Dulu gaji saya di Malaysia itu 800 ringgit. Sekitar 2.500.000 kurang lebih sekali datang. Ya berarti pengeluaran saya itu segitu tuh kurang lebih. Tapi makin naik sekarang 2 kali lipatnya. Ya segitu. Kok kayak nggak ada rasanya gitu ya. Artinya ya biasa aja artinya ujung-ujungnya. Tapi kalau terlalu mikirin angka ini nggak bakal cukup segala macam, nggak. Pasti pusing sendiri. Stres sendiri pasti. Tenang aja Pak, tenang. Pokoknya Bapak selama masih hidup pasti makan gitu aja. Sama Allah tuh pasti itu dah. Jadi nggak usah terlalu ini maksudnya. Semakin dekat kiamat, ini dunia udah makin mau Allah hancurin nih. Tapi ternyata orang malah makin berbondong-bondong renovasi rumah. Minta maaf ya, coba Bapak di kampung ini deh, kampung Poncol deh. Yang pertama kali datang ke kampung Poncol, pasti tahu gimana perubahan signifikan kampung Poncol. Wah, nah ibu di belakang udah tahu pasti. Wah ini dulunya kebun ini dulunya, wah gitu dulunya ini kan. Sekarang udah jadi rumah bagus-bagus, ada macam-macam lah. Itulah makanya. Jadi pokoknya yang namanya ekonomi itu akan beradaptasi dengan kita. Kebutuhan kita besar, pendapatan kita besar, atau sebaliknya, pendapatan kita makin besar, kebutuhan kita akan makin banyak. Percaya sama saya.
Percaya sama saya. Bagi orang kita ini ya sekarang ya, orang itu beli kopi satunya 40.000 di Starbucks, itu bagi orang yang gaji ini tuh biasa. Bagi kita tuh pot-potan tuh 40.000 tuh ya. Nyicil dulu nggak ini kan? Coba, ini kan bagi kita kan nggak waras itu. Ngapain beli sampai 40.000 kopi doang? Kan bagi kita nggak waras. Bagi mereka yang punya gajinya lebih biasa aja, Pak. Karena Bapak melihatnya dari kacamata Bapak sekarang gitu ya. Maksud saya adalah biasa aja sama angka, biasa aja. Uang itu apa? Uang itu diciptakan Allah untuk alat pembayaran, bukan alat penyimpanan gitu. Jadi jangan disimpan lama-lama uang itu. Buat bayar itu. Diam-diam bayar. Cicilan bayar, apa ada utang bayar, nggak bisa nyicil kalau nggak bisa bayar sepenuhnya, gitulah lebih kurang. Ziarah bayar. Itu orang di belakang ketir ya. Nah, gitulah lebih kurang. Jadi pokoknya gitu ya, agama kita tuh sangat memberi apa ya, penerangan cara pandang baru kepada dunia. Jadi sehingga ya para sahabat itu walaupun maaf sekali pakaiannya gembel-gembel biasa aja, tapi bisa menginjakan istana di Romawi karena ngelihat dunia itu biasa gitu loh. Itu dulu yang penting, rendah dulu biasa aja. Sekarang susah, besok juga belum tentu susah gitu ya, belum tentu gitu kan. Jadi biasa aja. Tapi kalau kita udah mikirnya ya hari ini kalau sekarang saya nggak mampu, besok juga nggak mampu, besok juga nggak mampu. Itulah perasaan Bapak. Yang akhirnya prasangka kita sesuai sikap Allah kepada kita. Ana inda dhoni abdi bi, itu aja. Allah sesuai prasangka hambanya, tergantung kita gitu ya. Terus, tsumman talaqo. Kemudian orang tadi ini udah nanya beberapa pertanyaan, ada 6 tadi ya. Ada 6 pertanyaan ya. 5 pertanyaan ya. Kemudian dia pergi. Falabithtu maliyan. Maka kata Sayyidina Umar, saya diam beberapa waktu. Nggak nanya sama Nabi. Nggak berani nanya, Nabi nggak nyuruh kan, dan juga nggak enak nanyanya. Tsumma qala, maka kata Nabi, ya Umar, manis sa'ilu. Siapa tadi yang kemarin nanya siapa Mar? Kamu inget gak kemarin ada yang nanya pakai baju putih, jubah putih? Kamu tahu nggak? Pak Gani. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gitu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini adalah jawaban adab. Gitu ya. Kalau ditanya, makanya santri itu kalau lagi ujian, itu tulisannya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu bukan konteksnya, kampret gitu ya. Jadi santri kadang terlalu pinter ini ya. Jadi ngikutin Sayyidina Umar ini. Ini lagi imtihan, ini lagi ujian kalau tulisan Allah wa Rasulullah a'lam. Kok bisa-bisanya dia ya. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang kemarin nanya tuh siapa? Malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Jadi Imam Muslim. Nah, saya baca cepat ya. I'lam anna hadzal hadis, ketahuilah bahwa hadis ini kamastamala ala arkanid dini salasati, sebagaimana mencakupi rukun agama yang 3, pilar agama, tiang agama 3. Wahya yaitu al-islamu wal imanu wal ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini penting ini. Jadi ke anak-anak kalau ibu bapak bingung mau ngajarin ke anak istri apa? Ini. Ajarin aja, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. 3 ini aja. Mau itu dari hadis, iman, Islam, ihsan. Diambil itu. Terus, faqad tadammana aidan anwa'u ulumi as-salasa, atau anwa'al ulumi salasa. Dan juga mencakupi 3 macam ilmu. 3 macam cabang ilmu. Satu hadis ini, iman, Islam, ihsan, mencakupi 3 ilmu. Fal awwalu ilmul fiqhi. Yang pertama ilmu fikih. Islam, fikih. Wa huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyati, yang bersifat perbuatan zohir, allati faradallahu al-qiyama biha, yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan alal muslimina wal muslimat, kepada orang Islam laki dan perempuan.
Wasani yang kedua, ilmu apa dia? Ilmu tauhid. Pertama ilmu fikih, dua ilmu tauhid. Wa huwa ma yajibu i'tiqaduhu, yaitu ilmu yang wajib diyakini. Ma yajibu i'tiqaduhu, ilmu yang wajib diyakini alal mukallaf, bagi orang yang berakal dan baligh. Minal ilahiyat, daripada sifat-sifat ketuhanan. Jadi Tuhan itu seperti apa? Keyakinan kita tentang Tuhan itu harus seperti apa? Oh, esa, berdiri sendiri, wujud, kidam, bapa, dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya. Wan nabawiyah, tentang kenabian. Keyakinan kita kepada para nabi itu seperti apa? Wasam'iyat, dan juga keyakinan yang kita dengar dari Allah dan Rasul. Berita tentang kiamat, akhirat, hari akhir, itu semua namanya sam'iyat. Wasalisu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Yang ketiga, wahua, jangan skeptis sama nama tasawuf. Ini sebagian saudara-saudara kita dari Wahabi itu udah anti banget yang namanya tasawuf. Dianggapnya sufi itu semua penyembah kubur. Gitu ya, yang toriko itu misalnya, kan masalahnya kalau menilai sebuah ilmu, jangan melihat daripada orangnya, pelakunya. Bapak kalau menilai Islam daripada orang Islam, kacau. Oh Islam gitu ya, nyolong sandal di masjid. Jadi nggak bisa kalau menilai sebuah konsep itu lihat konsepnya, jangan lihat daripada subjeknya, pelakunya. Kira-kira jelas gak ini? Nah, jadi ilmu tasawuf jangan lihat daripada sekedar pelaku sufinya, karena belum tentu, maaf sekali, punten. Belum tentu yang mengaku sufi ataupun bertoriko ngerti ilmu tasawuf itu apa. Gitu ceritanya. Jangan mengikut-ikut doang. Gitu kan? Jadi penyimpangan-penyimpangan di dalam ilmu tasawuf sendiri ada. Atau di dalam pelaku tasawuf sendiri ada, dan itu tidak bisa dijadikan penilaian. Penyimpangan itu di mana-mana ada penyimpangan itu, ya kan? Terus wahua, yaitu ilmu apa sih tasawuf itu? Ilmu akhlaqil qalbi. Ilmu akhlak hati. Akhlak hati. Hatinya benar, bagus nanti. Allati yajibu 'alal 'abdi, yang wajib bagi seorang hamba an yatahalla biha, untuk menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Minal munjiat, daripada akhlak-akhlak baik yang menyelamatkan. Wa yatakhalla anha minal muhlikat, dan wajib bagi seorang hamba membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak buruk yang membinasakan. Jadi dua nih, tasawuf itu dua jadi. Munjiat, muhlikat. Ada akhlak yang bagus, yaitu yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Ada akhlak yang buruk, yaitu yang membinasakan kita dunia akhirat. Fahadil ulumus salasa, ilmu yang tiga ini, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang yang berakal dan balik, tolabuha, mencarinya. Sekarang Kampung Poncol udah ada pengajiannya. Ini nggak usah nyari jauh-jauh. Maksudnya ya, bukan berarti harus ngaji di sini, enggak. Tapi inilah intinya gitu. Pengajian itu. Wa tahsiluha, dan wajib bagi setiap orang Islam yang berakal dan balik untuk mendapatkan tiga ilmu ini, harus ada. Wala rukhsata lahu fi tarkiha, tidak ada keringanan untuk meninggalkannya selama berakal balik. Berakal, enggak mau belajar, enggak apa-apa, yang penting gila. Gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting enggak waras. Iya, enggak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, utlubul ilma, cari ilmunya, walau bisin, walaupun di Cina dan sekitar Cina lah, Tiongkok lah, Cina lah, Hongkong lah, apalah bahasanya, pokoknya yang sipit, walaupun nyari ilmunya harus ke sana. Bapak nggak usah jauh-jauh maksudnya, kan? Tapi tetap aja nggak dicari. Fa inna talabal ilmi, karena sesungguhnya mencari ilmu agama, ilmu yang tiga ini, faridhatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap orang Islam.
Rawahu Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bar. Terakhir, wa hadza awanus syuru', dan inilah waktu untuk kita memulai fitil kal ulum, pada ilmu-ilmu yang tiga ini, bi awdahil ibarat, dengan bahasa yang paling mudah, paling jelas. Ini bahasa beliau bilang udah paling mudah ya. Wa liyashula darsuha 'alal mubtadi'in, agar mudah dipelajari oleh pemula, minal banin wal banat, daripada anak-anak. Nah, daripada anak-anak biar mudah gitu ya. Bapak kan anak-anak. Anaknya bapaknya bapak gitu maksudnya, anaknya ibunya, anak-anak juga kita. Wa nas'alullah ta'ala taufiqan lisadat, kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik, kesesuaian dengan kebenaran, wa hidayatan lisabilir rasyad, kita mohon kepada Allah agar diberi petunjuk mencapai jalan-jalan kebenaran. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dia Allah satu-satunya pencukup dan sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, dia Allah sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik penolong. La ilaha illa huwa ilaihil masir, tidak ada Tuhan selain dia dan hanya kepadanya tempat kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi nanti pelajaran berikutnya atau majelis-majelis berikutnya, ini ada rukun Islam, rukun al-awal, yang pertama itu tentang Islam, halaman 9. Kemudian kita nanti langsung lompat jauh ke halaman 85, halaman 9. Jadi nanti bacanya setiap majelis begitu Pak ya. Kita baca Islam dulu, nanti iman, nanti langsung ihsan. Jadi setiap kali majelis kita belajar 3. Halaman 9 nanti sampai 1 baris 2 baris tandain. Kemudian halaman 85 tentang iman. Kemudian ihsannya di halaman 94. Nah, jadi 3 begitu jadinya. Nah, jadi setiap Rabu nantinya pelajaran paling panjang pasti tentang fikih. Tapi kan kita fikih sudah. Jadi ini hanya merefresh, mengulang kembali imannya dan ihsannya kita sempurnakan. Gitu ya Pak kira-kira ya. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ada pertanyaan? Enggak ada. Oh ya, baru saya bilang enggak ada. Ya silakan Pak. Diminum. Waalaikumsalam. Makannya boleh disiapin Bapak. Bagaimana kalau penyakitan, saya punya penyakit kalau di kaki, biasanya kan duduk sila, aja udah nggak kuat. Masya Allah. Itu gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak tidak perlu terasa hati ya. Saya bilang mundur di belakang nyender biasa aja Pak. Udah mundur aja nyender aja. Apalagi kalau memang itu ada sakit. Jadi adab itu ya bagi orang yang normal Pak. Jangankan sekedar adab yang hukumnya sunnah. Sholat aja yang wajib kalau nggak bisa berdiri suruh duduk. Gitu ya, apalagi sekedar untuk sunnah, perkara sunnah gitu. Jadi Bapak santai aja. Bapak punya penyakit, Bapak sakit pinggang apa segala macam, nyender aja pada Pak Supano, nyender aja nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan aduh ini gimana nggak enak, ini nggak enak, nggak apa-apa. Bisa hadir ngaji juga udah alhamdulillah. Itu aja dulu dah, kalau saya madah gitu ya, sambil nyender. Yang penting jangan ngerokok, itu aja saya mau.